Halo sobat-sobat kreatif, salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai soal tes Excel dalam dunia kerja. Nah, ini adalah soal keempat dari video saya. Kita akan belajar sama-sama agar teman-teman yang jika sedang menghadapi tes ujian Excel bisa dengan mudah dan bisa dapat lulus dalam ujian Anda. Kita mulai ya. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai data yang akan kita pakai. Jadi ini adalah data untuk laporan penjualan madu ya dari pelanggan-pelanggan kita, lalu kuantiti yang mereka ambil, dan juga karena hanya satu produk yang kita bahas, maka harga satuannya sama yaitu 20.000. Nah, ini adalah total sebelum diskon adalah merupakan perkalian dari kuantiti dikali 20.000. Nah, ini gampang saja. Sedangkan untuk diskon adalah ada ketentuannya yaitu jika membeli kurang dari 500 kuantiti, maka diskonnya 2,5%. Jika pembelian di atas 500 quantity, maka diskonnya 5%. Nah, ini kita langsung aja bahas rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah menggunakan if ya. If B3 kurang atau sama dengan 500 ya. Ini B3 ya. Maka D3 kali 2,5%. Jadi kalau kurang dari 200, pengambilan 500, maka diskonnya 2,5%. Nah, karena ini kondisinya ada dua, hanya dua, maka kita langsung saja jika tidak di bawah 500 maka dikali dengan 5%. Jadi kalau cuma dua aja, kondisinya cuma satu, ini jika kondisi terpenuhi, dan ini jika tidak. Jadi hanya dua, kalau hanya dua pilihan kondisi, itu kita cukup begini saja. Ya, oke. Lalu kemudian untuk total setelah diskon, itu hanyalah total sebelum diskon ditambah dengan diskon. Ya, ini rumusnya ya. Kelihatan? Ini ditambah ini, oke. Kalau pajak ada ketentuannya, yaitu jika total setelah diskon di bawah 5 juta, maka pajak 5%. Jika pembelian di atas 5 juta dan di bawah 10 juta, maka pajak 10%, dan di atas 10 juta pajak 15%. Nah, ini ada tiga kondisi. Kita lihat caranya ya. Kita lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya adalah jika F3, F3 yang mana F3 adalah ini, kurang dari 5 juta, maka F3 dikali 5%. Ya, untuk mendapatkan pajaknya ya. Karena ada tiga kondisi, maka setelah titik koma ada if lagi. Ya, if laginya adalah jika di bawah 10 juta, maka F3 dikali 10%. Kenapa kita cukup di bawah 10 juta saja? Kenapa tidak kasih kondisi jika F3 di antara 5 juta dengan 10 juta? Kenapa? Karena untuk 5 jutanya sudah tertangkap di kondisi yang awal. Jadi, karena sudah tertangkap di kondisi awal, untuk yang di bawah 5 juta, maka untuk kondisi berikutnya yang di bawah 5 juta kita tidak perlu sebutkan. Cukup sebutkan aja di bawah 10 juta. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di bawah 10 juta, maka nilainya adalah F3 kali 10%. Ya. Dengan pernyataan ini maka sebenarnya adalah kondisinya adalah di bawah 5 juta dan di atas 5 juta dan di atas 10 juta ya. Karena ini udah ketangkep di sini, kondisinya cukup ini aja. Nah, kondisi ketiga, karena kondisi terakhir kita cukup titik koma saja tanpa kondisi yaitu jika keduanya tidak terpenuhi, maka kalilah 15% ya. Jadi kalau keduanya tidak terpenuhi yaitu kalau di bawah 5 juta dan di bawah 10 juta maka lakukan yang lain. Jika itu maka kalikan 15%. Nah itu. Jadi kita cukup perkaliannya saja. Nah, ini rumusnya ya. Lalu total pembayaran. Total pembayaran itu hanyalah dari total diskon ditambah dengan pajak ya. Kita lihat saja. F3 ditambah dengan G3. Nah, untuk bonus. Sorry. Oke. Nah, untuk bonus, bonus adalah jika total pembayaran di atas 5 juta dan di bawah 10 juta, maka bonusnya madu 1 kilo. Jika total pembayaran di atas 10 juta, maka bonusnya adalah madu 3 kilo. Nah, ini sebenarnya berapa kondisi? Ini adalah tiga kondisi sebenarnya. Karena untuk kondisi yang di bawah 5 juta, 5 juta sampai ke bawah itu nggak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya ada tiga kondisi. Nah, kita cek ya. Kita cek rumusnya seperti apa. Nah, rumusnya untuk di bawah 5 juta, maka ini kosong. Karena memang pembayaran di bawah 5 juta ke bawah itu tidak dapat apa-apa. Jadi kondisi pertama ya. Lalu kondisi di atas 5 juta dan di bawah 10 juta, maka akan mendapatkan madu 1 kilo. Nah, karena kondisi 5 jutanya sudah tertangkap di kondisi pertama, maka ini cukup sebutkan jika di bawah atau sama dengan 10 juta saja,
maka dapat madu 1 kilo. Nah, selain itu, karena kondisi 3 adalah kondisi terakhir, kita cukup gunakan selain itu saja, maka selain itu adalah mendapatkan madu 3 kilo. Selain itu adalah definisi kondisi selain itu adalah di mana pembayarannya di atas 10 juta. Oke, gampang ya? Gampang. Nah, kemudian untuk total juga gampang, ini merupakan penjumlahan saja sum dari ini, dari atas ke bawah. Nah, untuk tertinggi kita mencari pembayaran dengan nilai tertinggi berapa sih? Ini tertera 16 juta. Untuk mendapatkannya bagaimana? Kita gunakan max. Jadi kalau penjumlahan sum, kalau mencari nilai tertinggi itu adalah max. Sama caranya disorot. Kemudian untuk average, nah, kemudian untuk average juga sama, kita gunakan rumus average. Gunakan rumus average itu rata-rata. Kita sorot dari H3 ke bawah. Nah, ini adalah rata-rata total pembayaran, jadi rata-ratanya berapa. Oke, mari kita mulai, kita kosongkan lalu kita kerjakan. Kita kosongkan yang berhasil ya. Oke, juga kita hapus. Oke, nah kita siap untuk mengerjakan. Yang pertama adalah total sebelum diskon, yaitu hanya sama dengan ini dikali ini, enter, copy ke bawah. Untuk diskon kita perlu if-nya adalah jika pembelian di bawah 500 kondisi 2,5. Jika di atas 500 kondisi 5%. Oke ya. If jika kuantiti pembeliannya di bawah atau sama dengan 500, maka diskonnya adalah D3 kali 2,5%. Dan titik koma, selain itu apa? Anda bisa gunakan titik koma atau koma ya untuk pemisah parameter tergantung dari settingan Excel Anda. Selain itu adalah D3 kali 5%. Oke, sudah jadi ya, tinggal copy ke bawah saja. Bagaimana dengan total setelah diskon? Total setelah diskon adalah total sebelum diskon dikurang diskon. Ya, oke, enter aja. Copy saja. Oke, pajak bagaimana? Pajak adalah jika total setelah diskon di bawah 5 juta, pajak 5%. Di antara 5 juta sampai dengan 10 juta, pajak 10%. Di atas itu 15%. Oke, saya gunakan rumus if sama dengan if ini di bawah atau sama dengan 5 juta, maka titik koma pajaknya adalah ini kali 5%. Jika tidak, ini ada if lagi ya, karena kondisinya ada 3. If F3 kurang dari atau sama dengan 10 juta. Kondisi yang 5 juta, di atas 5 juta itu tidak usah kita sebutkan karena sudah tercapture di if sebelumnya. Oke. Jika di antara 5 juta dan 10 juta, maka kondisi pajaknya adalah 10%. Oke, F3 lagi kali 10%. Nah, selain itu adalah F3 kali 15%. Jadi selain itu adalah di atas 10 juta. Oke, tutup dengan kurung tutup, enter. Oke ya, selesai ya. Tadi saya lupa, jadi untuk menutupnya kita gunakan kurung tutup 2 kali ya, sorry ya. Oke, lalu kita copy ke bawah. Nah, ini adalah pajaknya. Oke, ini pajaknya. Lalu total pembayarannya bagaimana? Total pembayaran adalah total setelah diskon ditambah dengan pajak. Jadi ini sama dengan aja tambah ini. Oke, gampang. Lalu copy ke bawah. Nah, bonusnya adalah jika pembayaran di atas 5 juta dan 10 juta, bonus madu 1 kilo. Jika di atas 10 juta, bonus madu 3 kilo. Nah, yang jika di bawah 5 juta itu nggak dapat apa-apa. Jadi kondisinya adalah if pembayaran di bawah atau sama dengan 5 juta, titik koma, tanda petik 2 kali atau tidak dapat apa-apa. Titik koma lagi, if H3 di bawah atau sama dengan
10 juta. Ini artinya adalah sebenarnya di antara 5 juta dan 10 juta, tapi karena udah tercapture di kondisi awal, if awal, maka tidak perlu kita sebutkan untuk di atas 5 jutanya. Maka titik koma, tanda petik, kita isi dengan madu 1 kilo. Ya, kita tutup lagi. Lalu titik koma lagi. Ini adalah else. Else itu karena kondisi terakhir kita tidak usah sebutkan. Jadi selain dari dua kondisi tadi dapat apa? Nah, ini titik koma lagi. Madu 3 kilo. Kurung tutup. Titik tanda petik lagi. Kemudian kurung tutup 2 kali. Enter. Nah, sudah dapat ya. Yang pertama di bawah 5 juta nggak dapat apa-apa. Kita copy ke bawah. Gitu ya. Yang di atas 10 juta dapat madu 3 kilo. Di bawah 10 juta dapat madu 1 kilo. Ini nggak dapat apa-apa karena di bawah 5 juta. Nah, ini dapat madu 3 kilo. Gampang ya. Totalnya gampang juga. Kita sum saja. Copy ke atas. Kurung tutup. Oke. Kemudian untuk pembayaran tertinggi apa? Kita max. Lalu kita sorot ini. Lalu kita tutup enter. Nah, pembayaran tertinggi adalah 16 juta. Rata-rata bagaimana? Kita ketik average ke atas, ke bawah, kurung tutup. Oke, selesai ya untuk soalnya. Kita sudah selesai mengerjakan soal tes Excel untuk tes Excel keempat. Nah, mudah-mudahan video ini berguna. Silakan teman-teman tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.